Itu para spiritualis itu bertapa di tempat pertapaan atau buat keheningan, itu energinya sangat bagus. Jadi kalau sosok Kliwon itu lebih cenderung pada kekuatan Bathara Asmara. Bathara Asmara itu dalam arti kita mempunyai energi yang bisa menarik daya yang sifatnya kasih sayang. Kan ada Bathara Asmara itu kan podo karo kan secara ilmiahnya itu kan magnetika. Jadi ada unsur tarik menarik. Jadi nek coro Jawa niki dinggo ilmu pengasihan. Ilmu pengasihan itu dalam arti kita biar mendapat asih saka sapa ya, saka Gusti, ya saka sesama, saka asih, mendapat asih dari leluhur, namanya asih. Jadi ya anggoro kasih. Jadi kalau kita sering-sering, kan 1 bulan sekali ya. Iya. Kalau di saat waktu-waktu tertentu di malam sosok Kliwon, udah usahakan ya kan, iya, melek bengi, atus bengi, itu nanti kita bisa terbangunkan spirit kita, membangunkan diri kita, biar kita mempunyai pribadi yang welas asih, lebih tertata. Kepribadian kita tuh lebih tertata, gitu kan. Nah, aku dari dulu itu kan menjalani setiap malam sosok Kliwon, Jumat Kliwon, itu selalu saya khususkan gitu. Ya walaupun setiap hari itu baik, cuman ada energi khusus di hari-hari itu. Itu sosok Kliwon, apalagi pas bulan-bulan suro kayak gitu. Itu misalkan jenengan ke tempat pertapan gitu, kalau pas suro, apalagi Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, pasti ramai banyak pengunjung, orang yang ingin bertapa kayak gitu. Kalau yang Jumat Kliwon apa ya? Jumat Kliwon kan nek jarene wong dinone demit. Tapi ya itu kan suatu gimana, kalau di Selasa Kliwon itu lebih ke mempunyai energi sifat kasih sayang ya. Iya. Tapi kalau Jumat Kliwon itu lebih ke pembangkitan jati diri. Jadi untuk pengolahan lebih diarahkan ke pengenalan jati diri. Tapi kalau sosok Kliwon itu lebih ke kita menarik energi semesta. Misalkan kita meditasi, kita yang namanya meditasi itu kan pengolahan agar kita menyerap energi dari semesta itu sendiri. Untuk apa? Biar kita mempunyai aura gitu. Aura apa? Aura kasih. Kan gitu. Tapi kalau di Jumat Kliwon itu lebih dikhususkan pada yang ada di dalam diri kita, yaitu kesejatian. Bedanya di situ. Tapi ada juga orang spiritual itu memakai hari Jumat Legi, Jumat Wage. Nah, itu yang membedakan dari mereka itu apa, Mas? Ya biasanya kan ada itu ngitung pasaran kan gitu. Oh, misalkan ini tipe iki hari misalkan Legi 5 karo 6 kan gitu kan. Tipe ini 11 itu kawelasannya. 11 itu kan mendapat kawelasan dari Gusti kan gitu. Sosok Kliwon juga 11 kan gitu. Contohnya Rebo Kliwon itu 15 kan, tinggal hitung-hitungannya mau untuk keperluan apa gitu biasanya. Kalau orang-orang Jawa kan kayak gitu kan, hitungannya Jawa itu kan hampir-hampir sama dengan orang Cina. Iya. Cuman beda dikit lah. Kan ada juga gini, Mas, hari itu ada yang tidak boleh dipakai untuk hajatan, ya kan? Ada yang tidak boleh dipakai untuk pernikahan. Nah itu menurut Mas Tinus, apakah memang ada hari-hari yang memang tidak boleh dipakai untuk hajatan, dan terus jika ada itu bagaimana cara untuk mensiasati gitu, Mas? Kalau
soal itu saya kurang menekuni ya. Iya, Kan itu kan Jawa padha karo kan. Nah itu emang ada, karena orang Jawa ini ilmu titen kan gitu. Oh hitungan misalkan dino iki misalkan tergantung juga si pengantinnya misalkan. Iya. Ini wetonnya apa, yang pengantin wanita wetonnya apa, pengantin lelaki wetonnya apa, nanti dihitung harinya yang cocok bagaimana, yang boleh di hari apa, yang tidak boleh di hari apa gitu kan, kayak ada hitung-hitungannya tersendiri. Itu biasanya ada spiritual khusus yang ngitung-ngitung kayak gitu. Nah itu tentang hari. Jadi itu sudah menjadi budaya orang Jawa, itu ilmu titen. Kadang-kadang kita menganggap itu mitos gitu, tapi kalau kita melanggarnya juga akhirnya juga Ada akibatnya kan Mas? akibatnya juga gitu. Cuman ada ritual khusus yang untuk menanggulangi itu. Misalkan bagi pengantin, misalkan di hari tertentu mengadakan ritual khusus, misalkan nyebar tanah gitu kan, menyebar tanah. Jadi sebelum acara akad nikah itu menyebar tanah, ritual nyebar tanah atau apa macam-macam. Wong Jawa ini jelimet Mas. Itu kan jelimet. Aku juga baru belajar masalah itu, biar bisa dilogikakan gitu loh. Kan kadang-kadang kan orang Jawa leluhur kita dulu itu menemukan sesuatu pasti mereka juga ada logikanya juga. Cuman dulu kan lebih ke ilmu titen. Terus akhirnya dibikin rumus kayak gitu. Ada juga begini Mas, ketika menjenguk orang sakit ya kan, itu juga kan kalau harinya pasaran legi itu menurut orang Jawa itu juga nggak boleh. Iya, memang orang Jawa itu setiti, mau bepergian aja lihat hari. Betul. Terus kayak di saat hari kelahiran kita juga kadang-kadang tidak boleh disarankan untuk bepergian gitu. Itu pas hari kelahiran. Terus geblake wong tua, apa hari meninggalnya simbah atau meninggalnya orang tua itu nggak boleh buat hajatan, nggak boleh buat bepergian. Betul. Itu ada seperti itu. Kalau petani juga nggak boleh untuk menanam juga nggak boleh Mas. Orang Jawa itu jelimet Mas, detail sebenarnya. Cuman adat-adat sekarang jam apa kayak gitu kan sekarang udah dilupakan. Nah itu malah bagus kayak gini, kalau malam sosok kliwon ya diusahakan mandi malam, melek malam itu sangat bagus. Nah gunanya melek malam itu apa sebenarnya? Itu kan kalau melek malam kan otomatis meleknya bukan hanya melek tok, tapi meleknya juga ada tata caranya kan. Yo kita melakukan perenungan, henung hening, kita berdiam diri. Kalau sudah diam kita kan merenung. Dan apa yang direnungkan? Ya kekurangan saya di mana. Jadi kayak penganalisaan diri, pembenahan diri. Kadang-kadang kan di saat hening gitu kan kita berbicara dengan diri kita sendiri ya. Iya. Oh kekuranganku apa, sifat-sifat buruk saya itu apa gitu kan. Makanya kan ada suatu pertanyaan, apa yang saya rasakan gitu kan. Terus pertanyaan kedua, saya ini siapa. Nah pertanyaan ketiga, apa yang sepantasnya saya lakukan. Nah itu makanya kan ya itu tadi, di dalam keheningan diarani topo wening. Nah topo wening itu kita terapkan, kita olah, kita analisa, kita renungi kekurangan-kekurangan sikap-sikap kita. Mungkin kita punya emosional yang terlalu kadang-kadang tidak terkendali. Nah itu kita ingat-ingat, oh iya kadang saya punya emosional kayak gini, oh kadang saya mempunyai kesalahan sama orang lain kan gitu. Iya. Kadang-kadang ada kesalahan yang nggak kita sadari kan itu. Terus kalau kita sudah bisa merenungi, kita terapkan ya kan, apa yang sepantasnya saya lakukan ya kan. Itu bagian dari kesadaran Mas, karena bagi saya kesadaran itu adalah kasih sayang gitu. Karena gini, misalkan nih ya,
rumah kita kotor nih, ya kan? Otomatis kan kita timbul kesadaran, tak resi isik lah, saya bersihkan dulu. Nah itu bagian kesadaran diri, bagian responsif dari diri kita. Oh aku terus resik. Ya sama aja diri kita. Oh kekurangan saya di mana? Itu bagian dari kesadaran, ya toh? Oh kekurangan saya di sini. Oh kadang-kadang omonganku terlalu berlebihan, ya kan? Oh kadang-kadang perilakuku terlalu berlebihan. Nah, itu. Kadang-kadang kan di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak hal-hal dari perilaku kita, pikiran kita, perasaan kita yang kadang di luar kesadaran kita sendiri. Makanya kita lebih, nah itu namanya hamemayu hayuning diri. Jadi lebih ke hamemayu hayuning diri. Di dalam renungan itu kan lebih hamemayu hayuning diri. Kalau kita bisa memayu hayuning diri, otomatis itu juga mengarah pada hamemayu hayuning sasomo. Kalau kita sudah bisa hamemayu hayuning sasomo, itu sangat berlaku bagi hamemayu hayuning bawono. Kan gitu, karena hamemayu, dibilang hamemayu itu sifatnya pemeliharaan. Yang kita pelihara apa? Ya diri kita. Nah diri kita ada apa? Ucapan kita, ya kan? Iya. Ucapan kita pelihara. Biar apa? Biar kita ucapan kita baik, ya kan? Sing ngrungokke ya seneng, menyejukkan, kan, mendamaikan. Tidak ada unsur membedakan, tidak ada unsur menjustifikasi, ya kan? Ada suatu keseimbangan, ada keselarasan. Oh orang berbicara senang gitu kan, kalem, lebih bisa menghargai, menghormati orang lain dengan ucapan kita, lebih menjaga umat, memelihara ucapan kita, terus gitu. Terus memelihara pikiran kita. Kadang-kadang pikiran kita yang terlalu liar ini harus kita pelihara, biar gak liar. Iya. Oh, kambing baik kalau nggak dipelihara ya dia liar. Tapi kalau dipelihara itu kan ya paling tidak kan ada pengendali ya Mas ya. Gitu, ada sing ngomong. Betul. Dia diarani among among cipto, among rasa, among karso. Jadi yang namanya among itu kan berarti memelihara. Iya. Ya. Biar apa? Biar ucapan kita baik, pikiran kita baik, prasangka kita baik, karsa kita baik. Karena kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus bertemu dengan orang yang harus benturan dengan diri kita. Misalkan mendapat omongan yang tidak baik, ya kan, mendapat perilaku yang tidak baik dari orang lain, ya kan. Nah kita harus tahu cara menghadapi hal seperti itu. Kadang kita mendapat perilaku nggak baik dari orang, kita balas dengan perilaku nggak baik dari diri kita juga, kan gitu. Kan nggak semestinya, kan gitu. Kalau orang yang lebih bijak, kan karena pemeliharaan cipta, pemeliharaan rasa, pemeliharaan karsa itu akan mengarah pada kebijaksanaan. Jadi nek ngomongnya dijogo, kan nek wong tua dhisik kan, orang tua kita dulu kan wong sepuh-sepuh like ngomong dijogo, kan gitu kan. Karena apa? Di dalam raga kita kan yang paling berbahaya adalah mulut, kan gitu. Karena mulut itu kan hasil dari apa yang kita pikirkan dan rasakan. Nah, pikiran dan rasa ini kan lebih apa ya, diarahkan pada perwujudan ya. Kayak ini rasa rumongso. Nah, ini pengaruhnya makanya di dalam ajaran Jawa itu selalu disimbolkan lingga dan yoni, iya kan? Makanya kan banyak ditemukan lingga dan yoni. Lingga dan yoni itu adalah bagian dari petunjuk sebenarnya. Banyak ditemukan relief di tengah sawah, ditemukan lingga yoni. Di sana daerah mana lagi ditemukan lingga yoni. Selalu meninggalkan relief yang berbentuknya lingga yoni. Kenapa seperti itu? Yang itu. Nah, dalam arti itu elingo, karena apa? Dari lingga dan yoni itu adalah pusat dari segala keinginan. Pikiran kita punya keinginan karena kita punya karsa. Iya. Rasa kita punya keinginan karena kita karsa, kan gitu. Nah, karsa ini kemudian mempengaruhi alam cipta kita.
iya kan. Dan yang namanya cipta kan bisa menciptakan sing ora ono dadi ono kan gitu. Apa yang tidak terpikirkan menjadi terpikirkan, ya kan. Ini merespon ke alam pikir. Nah, alam pikir ini kita harus pelihara biar nggak liar itu tadi, ya toh? Kalau kita nuruti hawa nafsu, ego, iya kan. Karena di dunia sebenarnya di permasalahan dunia ini hanya sepele kok. Antara ego dan nafsu atau karsa. Karsa kan nafsu, nafsu itu kan keinginan. Kalau ego itu sifat keakuan yang berlebihan. Merasa benar, merasa pintar, itu keakuan. Merasa mampu, merasa bisa, merasa suci, itu keegoan. Merasa benar, merasa pintar. Nah, karsa ini kan lebih keinginan, gitu kan. Kalau kita nggak bisa mengendalikan keinginan kita kan, akhirnya keinginan kita liar. Betul. Keinginan kita liar kan akhirnya apa? Enaknya guru kurang terus, dapat ini kurang, minta terus. Manusia kan adanya mau minta terus, yang itu. Padahal yang intisari dari arti hamemayu hayuning bawono itu kan kita lebih memberikan, kan gitu, ya kan? Dari memberikan apa untuk diri kita sendiri itu hamemayu hayuning diri. Kalau memberikan sesama itu hamemayu hayuning sasomo. Kan sesama iki ya ora menungso tok kan. Ya oke kan ya tumbuhan kan ngono. Iya. Nah, untuk kalau kita sudah hamemayu hayuning diri kita terapkan, hamemayu hayuning sasomo kita terapkan, itu bagian dari lingkup hamemayu hayuning bawono kan gitu. Saiki sekarang gini, kalau kita nggak bisa memelihara diri kita nggak bisa memelihara sesama kita, terus bagaimana bisa memelihara Tuhan? Hamemayu hayuning bawono jagat gitu mas, kan gitu. Otomatis kan dari diri dulu kan. Nah, iya. Dari pondasinya dari diri kita dulu. Jangan terlalu ke sana dulu. Kita dulu bagaimana? Makanya kan sering-sering membiasakan untuk mengetahui jati diri kita sendiri. Makanya kan perlu saya kembalikan melek bengi, itu fungsinya seperti itu. Karena kalau malam hari kan mau nggak mau akhirnya kita ngobrol dengan diri kita sendiri. Iya. Iya kan. Beda lah, misalkan melek mung dolanan kertu apa anu beda nek. Kan itu kan ada itu, wah terakat yuk ngumpul bareng ngobrol lali akhirnya ngerasani wong kan. Iya. Iya. Nah gitu, nanti kalau sudah dibiasakan dengan itu, kita membiasakan henung hening, kita melakukan diam perenungan di dalam keheningan, itu nanti akan sedikit demi sedikit terbangun dengan kesadaran kita. Nah, kesadaran itu apa ya? Kesadaran itu terwujud ketika kita melakukan kesalahan yang tidak kita sadari, itu responsifnya akan lebih cepat. Misalkan gini, kita nggak sengaja nih jelek-jelekin orang, iya, ya itu kan, wah ini, oh orang itu gini, itu kayak ada radar tersendiri, kayak diingatkan gitu, kok aku ngomongnya jelek ya sama orang, nah itu loh. Jadi timbul kesadarannya tuh langsung kayak ada yang mengingatkan gitu loh. Nah, yang mengingatkan siapa? Sebenarnya guru kita sejati. Karena apa? Ketika kita ngobrol di malam hari, kita podo karo ngobrol karo sedulur dhewe. Makanya kan di dalam hidup kita itu kan ada tubuh fisik dan non fisik. Tubuh fisik kita ya pikiran kita, rasa kita, karsa kita ini yang sifatnya dari tubuh. Tapi yang kita ngobrol dengan diri kita, aslinya itu sebenarnya kita ngobrol dengan guru sejati. Itu. Kalau kita, makanya kan orang kalau bisa dekat itu kan sering-sering ada komunikasi ya. Kalau kita nggak pernah komunikasi dengan diri kita sendiri kan nggak ada pendekatan kan. Mustahil. Iya. Makanya kan suatu keharmonisan itu akan terwujud ketika seseorang itu sering ada komunikasi interaksi, diskusi, ya kan gitu kan, kayak diskusi arah edw, iya. Kan gitu, oh gini, oh gini.